Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Brigjen Helmy Santika, Dirtipi Deksus Barreskrim Polri, dan juga kriminolog Monica Margaret. Selamat malam Pak Helmy dan Ibu Monica. Selamat malam. Baik, Pak Helmy, sejauh ini sudah 37 orang ditetapkan sebagai tersangka. Itu dalam kasus apa saja, Pak? Seputar warga orang yang cari keuntungan di tengah derita atau pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi ini adalah kegiatan bersama-sama antara Barreskrim atau Mabes Polri dengan kepolisian jajaran Polda. Ya. Jadi selama ditetapkannya PPKM beberapa waktu lalu, kemudian ada dari kelangkaan, harga tinggi, dan sebagainya, kita melaksanakan kegiatan. Nah, dari kegiatan ini diamankan, atau mungkin kalau kita bicara kasus, ada 33 kasus dengan 37 orang tersangka yang sudah kita tetapkan. Dari para pelaku ini, berbagai macam modus. Yang pertama adalah menjual dengan harga eceran tertinggi, di atas harga eceran tertinggi, kemudian tanpa izin edar, kemudian menahan, tidak menjual untuk tujuan tertentu atau yang biasa kita kenal dengan menimbun, serta buat tabung gas oksigen yang berasal dari tabung APAR untuk pemadam kebakaran. Baik. Tabung gas oksigen ya. Pak, kemudian polisi juga mengungkap ada 2.000 tabung oksigen yang diimpor secara ilegal. Itu kelanjutan kasusnya seperti apa, Pak Helmy? Kalau yang berkaitan dengan importasi ini kan ditangani oleh teman-teman dari berbagai negara, tentunya ini akan dilihat bagaimana proses importasinya dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya, apakah mungkin ada manipulasi produk AS dan lain sebagainya, nanti kita akan coba dalami bersama-sama teman-teman dari Jaya. Baik, saya ke Ibu Monica. Ibu Monica, di saat seperti ini, mengapa justru banyak orang yang insting kejahatannya itu justru bermain di saat masyarakat dalam kondisi sulit? Sejak awal pandemi, kita mengalami masker mahal, hand sanitizer mahal, disinfektan harga selangit, kemudian berulang saat ini oksigen dan harga obat terapi COVID ditimbun dan dijual dengan harga tinggi, bahkan ada yang memalsukan. Ya baik Mbak, kalau kita lihat bahwa memang kondisi pandemi yang kita alami saat ini secara global gitu ya, itu justru juga menimbulkan efek tekanan sosial pada kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat mengalami keterdampakan terkait ekonomi, terkait bagaimana kebutuhan hidup selanjutnya. Karena ada aturan-aturan pada masa pandemi ini, harus diam di rumah, mengurangi aktivitas mobilitas di luar. Jadi masyarakat mengalami tekanan-tekanan sosial itu justru memotivasi gitu ya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk justru melakukan kejahatan. Artinya kalau dia ini adalah sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan kondisi sosial yang pada umumnya terjadi gitu ya, justru ada celah kelompok masyarakat tertentu melakukan aksi kejahatannya dengan tadi memanfaatkan situasi, kebutuhan alat-alat kesehatan, kebutuhan hand sanitizer, kebutuhan masker, tabung oksigen dan segala macam itu dijadikan bentuk pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Helmy. Pak Helmy, saat ini kejahatan yang dilakukan semakin parah. Dari mulai impor oksigen ilegal, kemudian membuat tabung oksigen palsu dari tabung APAR atau pemadam kebakaran ringan. Sejak awal itu sempat ada harga masker, kemudian harga sanitizer yang ditimbun dan dijual dari harga mahal. Kenapa tidak dari awal ini, Pak? Sejak harga masker itu selangit, mereka diciduk-ciduk, Pak? Ya, pada prinsipnya kalau kami polisi bekerja kan berdasarkan laporan. Jadi semuanya ini sebetulnya sudah kita lakukan pendalaman, penyelidikan. Tentunya dari kegiatan ini kan harus bisa disimpulkan siapa pelakunya, apa yang dia lakukan, dengan cara apa, di mana, dan sebagainya. Jadi memang momentum ini atau momentum yang kemarin di mana masyarakat banyak mungkin membeli alat berkaitan dengan
kesehatan, kemudian juga obat-obatan terapi COVID-19, sehingga memberikan dampak di lapangan. Pasokannya menjadi berkurang, kalau pasokan menjadi berkurang, tentu harga akan menjadi tinggi. Nah, ini yang kemudian kita mencoba melakukan kegiatan yang kita optimalkan, sehingga sudah kami sampaikan bahwa ada 33 kasus sudah kita tangani, dengan kita juga menetapkan 37 orang tersangka. Dari hasil pengungkapan ini terdapat berbagai macam barang yang kita sudah sita. Di antaranya kalau tablet atau obat terapi COVID-19, kalau kita lihat dari tabletnya ini berjumlah 365.876 tablet dari berbagai jenis. Ada ibuprofen, ada azithromycin, dan lain sebagainya yang masuk dalam 11 obat yang ada dalam permen Pak Helmi, tersebut. mereka yang ditangkap ini, 37 orang ini, mereka penjual dadakan atau memang sebelumnya mereka berjualan tabung oksigen, berjualan obat-obatan seperti biasa, namun mereka memanfaatkan momen ini? Atau sebenarnya mereka adalah penjual dadakan? Ya, campuran, ada yang memang tenaga kesehatan, ada juga memang yang memanfaatkan. Mereka yang memanfaatkan situasi ini, artinya apa, kalau kita coba menerapkan di undang-undang kesehatan, pelaku ini tidak memiliki kualifikasi tertentu sehingga taruhan. Jadi kalau dilihat dari orang-orangnya, ada yang tenaga kesehatan, ada yang pelaku dadakan, dan memang ada yang biasa mengisi tabung, walaupun itu bukan tabung oksigen. Oke, baik, saya kembali ke Ibu Margaret. Ibu Margaret, para pelaku ini mungkin berlindung di balik hukum ekonomi, supply and demand lah, di mana demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, kemudian harga jadi naik. Namun di masa pandemi seperti ini jadi sebuah tindak kriminal. Tanggapan Bu Margaret? Iya baik, sebenarnya jelas ya Mbak, ini adalah bentuk kejahatan penipuan gitu ya, artinya ada pemanfaatan situasi di mana alat-alat kesehatan yang dibutuhkan ketika masa pandemi ini lalu disalahgunakan gitu ya oleh kelompok-kelompok masyarakat juga. Jelas ini adalah bentuk kejahatan gitu ya. Pada dasarnya ini kejahatan penipuan gitu. Kalau misalnya tadi cari untungnya itu sebenarnya kan kita bisa ada kalkulasinya secara ekonomis gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata gitu ya alat-alat kesehatan itu banyak yang dipalsukan gitu ya. Nah itu sudah masuk ke kejahatan penipuan. Nah sebenarnya kan pada dasarnya ada asas kebermanfaatan gitu ya, ada asas utilitarian bagi para pelaku gitu ya untuk menjual barang-barang atau alat-alat kesehatan tersebut dengan harga yang berdobel-dobel gitu ya, lebih mahal dan sebagainya, dan pasti ada motivasinya gitu. Jadi mereka melakukan ini dengan asas tujuan, mereka sudah mempertimbangkan secara rasionalitas gitu ya, berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan, namun mereka meminimalisir gitu ya risiko-risikonya yang mereka pikirkan gitu ya, itu tidak akan sangat berdampak kepada mereka gitu ya. Karena ini merupakan kesempatan di mana para pelaku kejahatan ini justru ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya di masa pandemi ini. Baik, Bu Monika, menurut Anda, apakah banyak masyarakat yang tidak paham bahwa yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal? Apakah selama ini, karena memang pandemi baru pertama kali terjadi di dunia modern, apakah selama ini karena memang sosialisasinya kurang sejak awal? Pada dasarnya mungkin mereka kemungkinan gitu ya, mayoritas mereka yang melakukan penjualan alat ini dengan motivasi keuntungan yang berlebih-lebih, itu mereka tidak berpikir bahwa ini adalah suatu bentuk kejahatan gitu ya. Justru mereka berpikir ini adalah motivasi ekonomi gitu ya. Baik. Di mana ada kesempatan mereka menggunakan atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baik, saya langsung tanya ke Pak Helmi. Pak Helmi, kalau misalnya dari 37 tersangka atau dari para tersangka yang sudah ditangkap, mereka tuh rata-rata mengerti tidak sih Pak yang mereka lakukan dengan menimbun kemudian menjual lagi dengan harga di atas HET, itu mereka paham tidak kalau itu adalah tindak kriminal, Pak? Ya, motivasi mereka melakukan ini tadi bagaimana disampaikan oleh Mbak Margaret, itu memang
motivasi ekonomi yang dominan. Jadi kalau dikatakan tidak tahu, kita tahu bahwa ini saat ini sedang mereka cari, kalau mereka bisa jual dengan harga yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tabung oksigen itu, mereka juga sudah tahu bahwa tabung APAR ini kan isinya karbon dioksida. Kalau karbon dioksida ini kan kalau misalkan dibersihkan itu ada prosedur-prosedur tertentu. Tank cleaningnya itu harus benar. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak bersih dalam mengeluarkan CO2-nya, kemudian dimasukkan oksigen, kemudian dijual, digunakan oleh masyarakat, ini akan membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi teknis tabung APAR ini akan berbeda dengan tabung oksigen. Kita sudah tahu bahwa tekanan-tekanannya akan berbeda. Kalau misalkan masyarakat tidak tahu, dia beli, kemudian habis, dia melakukan pengisian ulang, diisi full, ini juga bisa membahayakan, bisa meledak. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu. Baik, sudah tahu bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan jahat ya Pak Helmi ya. Baik, terima kasih Brigjen Helmi Santika, Dirtipi Deksus Barreskrim Polri, dan Ibu Monica Margaret, kriminolog, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.